Syukur pada malam hari ini Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami dipertemukan kembali di Zoom Baca Alkitab Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjaga kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Sebentar kami akan membaca Keluaran 13 sampai 16. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan kepada wanita-wanita yang membaca Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, sebelum kami membaca Alkitab, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Agar setiap firman yang kami baca menjadi rema buat kami semua yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami siap membaca Alkitab pada malam hari ini. Hanya di dalam nama, satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita susun dari layar kita aja, dari layar saya aja ya. Oke. Saya catat ya Bu ya. Oke, siap. Tanya. Pertama Ibu Lampita. Oke. Lampita. Berapa ayat Bu? Oh, bentar, catat dulu, bentar. Lampita. Terus Ibu Cencen. Berapa ayat? Yang kedua Cencen, yang ketiga Ibu Lia. Ibu Lia. Keempat Ibu Eka. Oke. 5 Ibu Sofi. Oke. Sofi, terus Sandra. Ibu Sandra. Oh. Terus Ibu Epi Clara Purba. Ibu Epi. Aku nyimak dulu ya, nanti signalnya suka keluar masuk. Oke, siap Mami. Yuk. Terus Ibu Deve. Ibu Deve. Oke. Nur Cahya. Nyimak Bu. Oh, nyimak. Ibu Sugina gimana Ibu Sugina? Ibu Sugina baca. Baca Ibu Sugina. Juli nyimak, dia nyetir. Juli nyimak. Enggak. Bu Sari juga, dia kan masih pemulihan. Oh iya, Mas tadi bilang masih ini ya. Ibu Doria Kaban. Di sini juga. Terus Bu Maria. Baca nggak Doria? Ya, Doria baca. Saya sudah tulis. Doria. Terus Marina. Oke. Nyimak saya, Bu. Oh, nyimak. Dewi. Dewi baca ya. Dewi baca. Bu Yohana. Bu Yohana nyimak. Bu Nurbayah ya. Ya, Nurbaya terakhir. Baru Joli dan terakhir. Ya, baru Ibu Joli, terus baru saya. Satu orang. Cencen belum. Siapa? Cencen udah nomor 2. Oh iya, sudah kelihatan. Cencen nomor 2. Oke, jadi saya ulang ya urutannya. Bu Lampita, lalu Cencen, Lia, Eka, Sofi, Bu Sandra, Kak Evi, Bu Dede, Bu Sugina, Dorea, Dewi, Norbaya. Ini ada Bu Esther Pasaribu ini, saya tulis ya. Boleh. Bu Esther, terus Joli. Oh iya Bu Esther ada. Aceh. Itu. Oke, berapa ayat Bu? 5 ayat ya? Bu Aceh, di unmute. 5 ayat ya? Iya 5 ayat, 5 ayat. Oke. Ya, silakan. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Keluaran 13 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Ayat 2, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Musa kepada bungsu itu, peringatkanlah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan Allah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan apapun yang beragi. Ayat 4, hari ini kamu keluar dalam bulan Habib. Abib. Ayat 5, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Amin. Ya, lanjut. Aku lanjut ya. Keluaran 13. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Yang ayat ke-7, roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Ayat 8, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan padaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ayat 9, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ayat 10, haruslah kau pegang ketetapan itu pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Ayat 11. 11. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. 12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ayat 13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Ayat 14, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15, sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Amin. Lanjut, Bu Sofi. Ya, saya Bu hal itu Eta ya. harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun,
menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Amin. Lanjut Ibu Sophie. Ayat 21. Tuhan 21. berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Pasal 41, firmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, kemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Amin. Lanjut Ibu Sandra. Akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. 7. Ia membawa 600 kereta terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Amin. Ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, makanya engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku.
Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Amin. Lanjut. Lanjut Sugina. Nyimak Bu Sugina. Di unmute, Bu. Dibuka. Ya, Bu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan yang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan malam itu lewat, sehingga yang lain semalam-malam itu. Lalu atas laut dan menguakkan air laut dan dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Fir'aunnya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ayat 20. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut di tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat 28, berbaliklah segala air itu, lalu menutup kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Amin. Lanjut, Ibu Dewi. Ayat 29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Keluaran 15, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allahku, Bapakku, kuluhurkan dia. Amin. Ayat 3 sampai ayat 7. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu
yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Amin. Lanjut Ibu Esther Pasar Ibu. Bu Iya, Esther, Bu. Iya, Bu. lanjut. Mau baca? Ayat berapa ya? Ayat 7. 8. 8. Oke, baik, saya lanjut ya. Karena nafas 8 hidungmu, sampai 1, 2, 3, 4. segala air naik 8 bertimbul, 12. segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Amin. 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. 14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. 15. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. 16. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. 17. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan di tangan-Mu, ya Tuhan. Amin. Ada Ibu Lorita. Bu Lorita mau baca? Bu Lorita. Nyimak. Nyimak tuh. Lanjut ya. Ayat 18. Tuhan memerintahkan kekal selama-lamanya. 19. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Ayat 20. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan ditampilkanlah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ayat 21. Dan bernyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin. Belum satu lagi ya? Oh, satu lagi, maaf. Di Mara dan di Elim. 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Amin. Lanjut lagi, Bu Lorita. Maaf, saya menyimak, Bu. Oh iya, maaf Ibu Lambita. Lanjut Ibu Lambita. Di unmute. Ayat 23, demikian firman Tuhan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Lanjut Ibu Cecen. Cen. Mana dia? Ya. Baca lagi. Lanjut lagi. Keluaran 16. Keluaran 16. 16 saya. Ya, Keluaran 16. Ya, Keluaran 16 ayat berapa? Oh, ayat pertama ya? Satu ya, pertama. Oke. Mana dan setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gunung Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka di padang gurun itu bersungut-sungutlah jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Yang ketiga, dan kami mati sama Tuhan jika kami duduk menghadap wajib daging dan akhirnya, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini akan menurunkan dan hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka dicoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Amin. Pasal 16 ayat 6, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ayat 7, dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ayat 8, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ayat 9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ayat 10, dan dengan Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Amin. Lanjut, Ibu Eka. Ya, Keluaran 16 ayat 11 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu.
Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan padamu, menjadi makananmu. Amin. Lanjut. Ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh ambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa ya. Ayat 17, demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Amin. Ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang kamu perlu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Amin. Lanjut. Di unmute, Ibu. Sorry. Ayat 26, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Ayat 29, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ayat 30, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Amin. Lanjut Ibu DP. Ya, ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Lanjut ya, kagok satu lagi soalnya. Lanjut ya. Ayat 36, adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Amin. Ya, Ibu Joli.
Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah membaca dari Keluaran 13 sampai 16. Siapa yang mau berbagi sharing atau mau kesaksian, kami persilahkan. Ada siapa? Cicencen nih kali. Ayo Cicencen. Kita tolong aja Cicencen nih. Kok kasih yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Iya, silakan. Bu Yohana dapat rema dibaca aja. Oh, Bu Yohana dapat apa ya? Di chat, baca di chat. Ya. Daftar isi. Roti dari surga bangsa Israel. Namanya saya mendapatkan ada di ayat Keluaran 14, 13. 14, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, ada lagi? Belia? Belum, Say. Kalau boleh dapat yang tadi kita baca firman yang Iya. di Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 5. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hiwi, orang Yebus, negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah pada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah itu dalam ibadah, yaitu di rema yang ayat Keluaran 13 ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tangan kananmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau, ayat 10-nya, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dan dari tahun ke tahun. Jadi kita dapat kadang-kadang kita kan waktu kita punya kehidupan, ada yang dari kita berserah semuanya kepada Tuhan, bukan dari percaya Kristennya. Nah, pada waktu dia dibaptis, kadang-kadang kan pemikiran kita masih banyak pemikiran yang lama ya. Sebenarnya Tuhan ingin membawa kita sesuatu pemikiran yang di luar kita, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Maka itu Tuhan selalu bilang Tuhan selalu, kenapa bangsa Israel di waktu perbudakan itu Tuhan gak langsung bawa dia ke tanah Kanaan, ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena waktu dia diperbudak sudah begitu lama, pemikiran orang Israel itu kan dia tidak pemikirannya dia masih budak. Jadi merubah pemikiran itu, dia harus menjadi di dalam pikiran itu harus dirubah pemikirannya dengan proses-proses yang dibutuhkan supaya dia bisa tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidupnya. Tuh yang gue dapat dari Keluaran ya, bahwa Tuhan nggak langsung bahwa Tuhan menjanjikan tempat yang bagus dan tempat yang Tuhan menjanjikan masa depan kita ya dan amin. Maksudnya Tuhan masa hari depan yang hilang. Tapi kenapa kita nggak langsung bisa mengalami itu semua? Karena kita harus lewatin proses sampai itu menjadi rema di pikiran kita, pikiran kita dirubah, dan kita mengerti kehendak Tuhan, kita baru bisa menerima apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, itu yang ya hari-hari ini rema yang gua dapat. Jadi
menjadi kan kayak gini, kita melakukan sesuatu itu karena udah terbiasa menjadi karakter. Begitu juga Tuhan mau merubah karakter kita berubah seperti yang Tuhan mau, harus dari sesuatu yang tidak biasa itu dilatih setiap hari. Waktu itu kan susah. Itu supaya menjadi kebiasaan kita, baru kita berubah karakter kita yang sesuai dengan Tuhan mau gitu loh. Jawabannya tadi gue nggak bisa langsung ini, nanti gue susunin satu-satu gitu loh. Jadi hari-hari ini baca Tuhan itu sayang sama orang pilihannya, tapi kenapa orang-orang pilihan selalu bilang, gue belum mengalami apa yang Tuhan janjikan ya, karena proses itu akan membuat dia menjadi pikirannya berubah, dia akan mengalami karakter yang Tuhan mau dalam hidupnya gitu loh. Jadi Tuhan yang akan selalu berjalan di depan kita. Kita akan mengalami yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu aja. Iya, terima kasih Cicen buat sharingnya. Ada lagi Bu yang lain? Bu Dede itu? Bu Eka ya? Iya, Bu Eka, Bu Depe. Oh ya. Bu Oke, Eka. shalom ibu-ibu semuanya. Bu Eka dulu ya. Ya, Halo. saya membaca ini ya, orang Israel ini kayaknya up and down tuh, mencintai Tuhannya. Setelah dia memuji Tuhan, setelah keluar dari Mesir, ini kan ada nyanyian Musa dan Israel ya. Pokoknya memuji-muji Tuhan. Tiba-tiba di Marah, itu kan nggak ada air ya. Di ayat 23, sampailah mereka ke Marah. Di pasal 15 ayat 23 ya, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikanlah Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi Tuhan itu sangat baik sekali ya. Maksudnya di sini tuh Tuhan luar biasa, sangat bertanggung jawab terhadap bangsa pilihannya dan mencintai bangsa ini. Jadi walaupun up and down mereka gitu, kadang sukacita, memuji Tuhan, tapi kadang begitu nggak ada air mereka bersungut. Tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Dan saya juga dapat terima ini bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kalau kita sudah dicintai Tuhan, dijadikan orang pilihannya, itu Tuhan pasti memberkati kita gitu. Cuma kitanya aja nih yang diuji Tuhan, mau nggak ikut Tuhan terus gitu, mau nggak manut sama Tuhan. Nah inilah bangsa Israel ini contoh diri kita ya, terutama menjadi rema buat saya, bahwa kadang-kadang senang gitu sama Tuhan, bersyukur, tapi kadang-kadang bersungut juga sama Tuhan gitu. Tuhan kok kayak gini ya gitu kan. Tapi kembali lagi, pilihan ada di kita. Apa kita mau terus manut sama Tuhan ataukah enggak? Nah ini jika kita ikut sama Tuhan, tentunya Tuhan lebih berkati kita lagi. Tentunya Tuhan akan lebih mengasihi kita lagi. Bersungut-sungut aja Tuhan masih ngasihin kita, apalagi kita sungguh mencintainya. Itu sih yang saya dapat. Makasih. Saya lanjut ya Bu. Saya lanjut Bu Nace. Silakan. Iya, silakan. Intinya temanya sama ya dengan Bu Eka ya, di Keluaran Keluaran 15 ayat 22 ya, sampai 27 ya. Jadi ya, saya melihat di sini bahwa sebenarnya kita itu harus percaya kepada Tuhan 100% ya. Jadi surrender, jadi percaya dalam segala situasi. Tadi kan Bu Eka sudah bilang kan ya. Jadi di ayat 24 itu ya, lalu bersungut-sungutlah bangsa ini kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Itu karena
mereka nggak dapat sebelumnya kan mereka tidak mendapat air, terus mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi kemudian di 27 nih, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemarlah mereka di tepi air itu. Jadi seperti udah dikatakan Bu Eka itu tadi ya, sebenarnya kalau ditarik di dalam konteks kehidupan kita ini, walaupun kita mengalami sakit, yang mungkin sakitnya itu bertahun-menahun dan mungkin kita tidak tahu kapan akan disembuhkan ya, lalu kita menghadapi masalah ya, baik masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah-masalah lain ya, yang pasti silih berganti masalah itu datang dalam kehidupan kita gitu. Sepanjang kita berserah kepada Tuhan, sepanjang kita percaya bahwa di dalam segala situasi kita meresponnya secara positif atau tidak bersungut-sungut, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu pasti indah ya. Setelah hujan pasti ada pelangi. Nah, saya tuh menekankan kepada ayat 26 firman-Nya. Jika kamu, ini tadi yang paling penting sih menurut saya ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi saya hampir sama tadi dengan Bu Eka tuh ya remaknya ya. Jadi itulah saya melihat memang poinnya bahwa kita harus benar-benar mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kita terhadap semua perintah-perintahnya seperti itu, dan kita harus tetap surrender ya bahwa hidup kita ini memang milik Tuhan 100%. Jadi kalau kita diizinkan mendapat kesulitan seperti apapun, tetaplah kita bersyukur. Seperti itu, sebenarnya kunci dari segala permasalahan itu adalah di bersyukur. Seperti itu Bu Nace, terima kasih Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Eka dan Ibu Joli untuk sharingnya. Di sini sharingnya sangat menguatkan kita semua ya. Jadi di sini Saya kita tetap mau setia sama Tuhan. Yuk lanjut Bu Dede, silakan. Saya baca dari Keluaran 13 sampai 16 ini luar biasa ya skenarionya Tuhan. Kalau saya bilang skenarionya Tuhan itu kadang-kadang kalau kita baca sekarang tuh sepertinya kok Tuhan ini ngada-ngada gitu kan. Coba kita lihat di Keluaran 13 ayat yang paling terakhir. Bukan terakhir sih. Di ayat yang 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Saya ngeliat tadi ada peta perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Itu udah sebenarnya kalau misalnya dari Sukot itu tinggal lanjut gitu ya, tinggal lanjut kan ke kanan itu ke daerah atas. Tapi di sini di Keluaran 14 ayat 2 ayat 1-nya berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Aneh kan sebenarnya, udah suruh ke Sukot, tetap balik gitu ya, disuruh balik gitu. Jadi kalau misalnya saya ngelihat di sini, memang baliknya tuh nggak 180 derajat, memang ada muternya sedikit gitu. Terus sebenarnya kalau saya lihat di sini, kenapa Tuhan menyuruh mereka seperti itu? Ternyata dikatakan di sini, ketika itu terjadi, Tuhan itu sedang menguji bukan hanya orang Israel sebenarnya, tapi Tuhan itu sedang menggenapkan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada bangsa Mesir ya. Dikatakan aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Nah, di ayat yang keempatnya, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Jadi tujuannya sebenarnya hanya untuk menghancurkan orang-orang Mesir dengan kedikjayaannya, dengan keegoisannya, dan supaya kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan. Maka Tuhan membuat orang Israel disuruh balik gitu. Terus di sini dikatakan di ayat yang ke-8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel terus berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Di Keluaran 13 disebutkan bahwa tiang awan dan tiang api menuntun mereka, tiang awan itu pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam hari. Jadi terus dikatakan ketika Firaun telah
dekat, orang Israel menoleh. Nah, orang Israel menoleh ke belakang. Kita tahu ya bahwa ketika sesuatu Tuhan sudah nyatakan ke kita, kemudian kita menoleh ke belakang, itu pasti terjadi masalah. Ya, misalnya siapa namanya? Istri Lot menoleh ke belakang jadi tiang garam. Nah, di sini juga orang Israel menoleh ke belakang, maka ketakutan itu timbul dalam hati mereka. Sehingga mereka mengatakan begini, tidak adakah kuburan di tanah ini gitu kan? Apakah yang telah kau perbuat terhadap kami? Bukankah telah kami katakan kepadamu, janganlah mengganggu kami. Jadi dengan kata lain, ketika dia menoleh ke belakang, masalah muncul, ketakutan muncul, sehingga mereka bersungut-sungut. Nah ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita menoleh ke belakang. Yang tadi Bu Joli bilang, kita harus surrender. Kemudian dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, kebayang, orang yang lagi takut, orang yang lagi gelisah, orang yang lagi marah-marah, dia ngomong begini, jangan takut. Orang yang lagi takut dibilang jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Kebayang dong, orang lagi dalam kondisi takut, dibilang jangan takut, bahwa orang ini sebenarnya nanti nggak akan dilihat lagi. Kira-kira hati orang Israel itu seperti apa? Berkecamuknya, sementara kita tahu kan orang Israel itu tegar tengkuk ya. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang jadi rema buat saya. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ketika Tuhan buat skenario, dia seorang sutradara yang handal, yang hebat, maka segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, ingat Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dengan kata lain, kamu akan menikmati hasil jarahan. Kamu akan menikmati hasil hasil peperangan yang sudah diprakarsai Tuhan, yang sudah Tuhan sendiri sebagai penulis skenario-nya. Di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru? Jadi Musa juga sempat ketar-ketir gitu kan ya. Katakan kepada orang Israel ini supaya mereka tuh tidak takut lagi. Terus akhirnya Tuhan bilang, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah. Karena kan tongkat itu di tangan Musa menjadi satu senjata yang kuat ya. Kemudian ketika diulurkan, maka di situ keajaiban terjadi, air laut ini mulai tersibak dan mereka akhirnya berjalan di tanah yang kering. Tapi itu hanya khusus untuk orang-orang Israel, tidak dengan orang-orang Mesir. Jadi kalau misalnya saya baca di Keluaran 14 ini, ya mungkin kalau misalnya sekarang saya baca sepertinya Tuhan itu lucu gitu. Tapi mungkin pada saat itu kalau misalnya kita dikondisikan dengan kondisi seperti itu, kita juga akan sama ketar-ketir gitu kan. Tapi di sini kita lihat kita itu orang yang harus ya yang tadi Bu Jol bilang harus surrender. Ketika kita surrender, ya surrender gitu. Jangan sampai kita menoleh ke belakang, menoleh lagi masalah-masalah kita yang sebelumnya, sehingga itu akan membuat kita menjadi jatuh lagi ke dalam dosa. Dan dosa itu bukan hanya satu, dikatakan dosa itu mulai dari tidak ketakutan ya, tidak percaya, takut, kemudian akhirnya bersungut-sungut. 3 hal ini yang kadang-kadang suka tidak sadar kita ucapkan ketika kita dalam kondisi masalah. Tapi kita nggak tahu ketika kita ada masalah sebenarnya kita sedang menoleh ke belakang. Jadi dikatakan di yang ayat 23-nya, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Mereka nggak sadar bahwa itu adalah laut. Gitu kan? Karena mereka fokusnya adalah orang Israel. Sedangkan orang Israel itu sendiri mereka juga ada di depan. Dan disebutkan di sini, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi orang Mesir itu setelah di tengah-tengah baru sadar bahwa Tuhan yang melawan mereka. Tapi ya nggak bisa, karena kan setelah itu akhirnya air kembali tersibak dan orang-orang Mesir itu akhirnya memang seperti yang tadi Musa bilang, tidak akan terlihat lagi. Ini rema banget buat saya. Jadi jangan takut, apapun itu Tuhan punya skenario atas hidup kita. Jadi bagian kita jangan menoleh ke belakang. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah arahkan dalam diri kita, fokus ke depan itu akan membuat kita berhasil dalam segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Itu Bu Nace, terima kasih. Iya, amin Ibu Deve atas sharingnya, menjadi kekuatan buat kita semua yang ada di sini. Ada lagi ibu yang lain? Silahkan. Bu, saya Bu coba Bu. Ayo silakan Ibu. Di ini Keluaran 16 ayat berapa nih? 12 ya kali ya. 17 yang bunyinya
Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya ya dengan gomer, saya nggak tahu tuh gomer apa, gomer nggak tahu ya. Tetapi saya kira begini, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Di sini kelihatan, kita tahu pasti Bu ya, bahwa siapa sih yang memberi keadilan itu? Jadi pemberi keadilan itu adalah Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang memberi keadilan ya. Kita melihat dari cerita tentang Israel, bagaimana mereka takut sekali ya, karena titik balik dari suatu kekurangan itu adalah kelimpahan. Inilah yang banyak orang miskin pikirkan, namun Tuhan tahu bahwa kelimpahan dapat segera menjerumuskan orang karena akibatnya serakah gitu kan. Tapi di sini katakan bahwa cukuplah kita mengambil secukupnya, jadi sekemampuan kita gitu ya, nggak usah serakah deh gitu ya. Di sini jadi saya ingat gini, bahwa di sini kelihatan bagaimana Tuhan itu sangat perhatian sama orang Israel ini. Padahal kalau kita zaman sekarang ini kan kita diberi kebebasan. Tetapi kalau di sini saya baca dari tadi ya, Tuhan tuntun setiap langkah-langkah orang Israel ini. Tuhan mengajar mereka dengan cara-cara Tuhan. Tetapi memang mereka ini bandel sekali ya. Tapi Tuhan juga saya lihat begitu kasih dengan mereka. Mereka ini saya lihat tidak ingin melihat mereka menderita karena setiap penderitaan itu saya kira akibatnya adalah menimbulkan kerusakan akibat dosa gitu ya. Jadi saya ingat kalau kita sebenarnya mencukupkan, seperti ada pepatah yang mengatakan sedikit cukup, banyak cukup, gimana ya? Pepatahnya itu sedikit cukup, banyak tidak kurang gitu ya kalau nggak salah ya. Tidak berlebihan. Karena saya pernah suatu ketika di rumah ini ya, kebetulan kita makan, kita itu makan untuk 3 orang. Tetapi ternyata ada 5 orang yang datang ya. Ada 5 orang yang mau makan. Itu bisa yang jatah 3 orang ini bisa tuh dicukupkan dengan 5 orang. Saya berpikir, ya Tuhan kok begitu ya? Begitu hebatnya Engkau, begitu adilnya ya. Walaupun waktu itu kebetulan anak-anak teman saya, anak-anaknya teman anak saya datang, kita pas mau makan ya, udah makan kamu ya, kita makan. Artinya saya mau mengatakan bahwa tidak dengan harus keserakahan. Kita harus bersyukur dan mencukupkan apa yang kita makan pada saat. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang kita butuhkan gitu. Begitu yang saya dapat, bahwa kita harus nggak boleh serakah gitu. Cukupkanlah sebatas yang kita butuhkan. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, amin di bulan kita. Memang benar ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, nggak mungkin kekurangan. Walaupun sedikit, pasti Tuhan cukupkan. Ya. Dan kalaupun banyak, pasti Tuhan cukupkan juga. Nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Ya, silakan ada lagi. Ada lagi? Namanya harus mengucap syukur Raja. Iya, betul. Ibu Eka, mana tadi Ibu Eka? Kita ada Ibu Eka deh. Bu Eka udah. Tadi kan Bu Eka udah sharing. Bu Eka, Bu Epi ya, Bu Epi. Epi. Bu Epi, tadi ada Bu Epi kayaknya. Iya, ini mungkin mau sharing. Ya, Bu Epi mau sharing. Ada lagi yang lain? Di unmute. Kalau nggak ada. Itu tuh udah ku spotlight lagi.
Di unmute. Bu Sandra, kalau Bu Eka enggak, Bu Sandra, Bu Evi enggak, Bu Sandra. Bu Dewi, silakan. Maaf Bu. Oh, ayo silakan. Silakan Ibu Evi. Kalau saya sih mungkin lebih ke arah kesaksian ya, itu yang Keluaran 14 ayat 14. Nah, waktu tahun 2002 itu ada KKR yang dibuat Hadasa di Semarang, anaknya Pak Petrus Agung. Terus kan waktu itu kan lagi situasinya hujan, jadi kan mau bikin tenda lawatan. Nah, bikin tenda, jadi mereka masang tenda itu udah agak bingung, susah lah pokoknya, karena situasinya hujan kayak gitu. Dan itu perdana bikin tenda untuk yang kapasitas besar gitu. Terus, adik Pak Petrus Agung yang bungsu itu kan teman saya di Sipil Undip ya, jadi terus dia undang saya gitu. Nah, terus dia cerita, kami masih agak bingung nih Pi untuk apa masang tendanya gitu. Nah, jadi terus waktu itu kami berdoalah ke arah Gombel ke atas Semarang ya. Nah, gitu kami berdoalah untuk memberkatilah Semarang gitu dan untuk KKR itu. Tapi sebelum itu paginya waktu kami selesai mesbah pagi itu kami berjamuan, itu saya dapat rotinya itu tulisannya itu ya Keluaran 14 ayat Keluaran 14 ayat 14 itu gitu. Nah, itu berbicara kuat di hati saya, jadi terus saya jadi merasa lega gitu. Nah, waktu selesai itu kami naik ke Gombel, kami berdoa itu sambil peperangan juga lah ya, perangan kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, saya dapat ini firman Tuhan, jadi untuk menguatkan kami lah kayak gitu supaya tidak khawatir gitu. Udah cemas soalnya kan mau ini udah besoknya mau KKR gitu loh, tenda belum fix lah bisa berdiri kokoh gitu. Nah, terus akhirnya sorenya waktu kami mau ke daerah Marina itu di tempat KKR itu buat dari jalan tol itu ya, itu langit itu, awan di langit itu tuh merah-merahan pokoknya sampai di atasnya lokasi KKR itu seperti ya apa malaikat lagi sedang peperangan gitu di langit dengan untuk memerangin penguasa-penguasa teritorial situ lagi. Nah, jadi sejak itu dan waktu itu tenda bisa berdiri dengan baik, terus tidak turun hujan selama 2 hari KKR. Nah, disitulah saya ya sebenarnya firman ini kan udah sering kita dengar, tapi pada saat itu firman ini benar-benar sangat menguatkan gitu bagi saya pribadi, dan waktu itu saya merasa kok jadi tidak khawatir gitu loh kok. Karena Tuhan berjanji melalui firman itu bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kami dan kami akan diam saja. Nah, sejak itu setiap saya mau melakukan ikut dalam misi peperangan gitu ke daerah-daerah yang pusat okultisme, saya ketika deklarasi firman Tuhan untuk minta otoritas dari Tuhan sama perlindungan Tuhan, nah itu selalu juga akan saya deklarasikan ayat ini. Jadi ayat ini ya lumayan favorit juga lah bagi saya. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Masih ada lagi Ibu yang lain? Tidak ada. Bu Sophie, Bu Dewi? Kalau tidak ada,
kita akhiri aja ya, Bu Jali. Ya, nanti kalau tidak ada akhiri, nanti yang pimpin doa penutup Ibu Eka ya. Kita doakan untuk Ibu Sari untuk kesehatannya agar lebih pulih lagi. Oh ya, baik. Karena dikasih kekuatan. Mari. Baik, mari Ibu-ibu kita satu hati dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam ini, malam yang indah, kami boleh duduk semeja Tuhan dengan Engkau Tuhan, di mana kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Dalam Keluaran 13 sampai dengan 16 Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau nyatakan banyak hal di dalam firman-Mu ini Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik Bapa. Kami belajar dari sikap bangsa Israel ini Tuhan. Walaupun mereka up and down di dalam iman kepadamu, tapi Engkau sangat mencintai bangsa Israel ini Tuhan. Begitu juga Engkau mencintai kami. Kami tahu Tuhan dengan segala kelemahan kami Tuhan. Terkadang kami juga merasa up and down di dalam iman kami. Namun kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami tidak berkesudahan dan tidak berkurang Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, dan kami boleh menikmati hari-hari bersama-Mu Tuhan. Dan kami boleh menikmati kesehatan Tuhan. Kami juga khusus berdoa hari ini untuk Ibu Sari ya Tuhan, kekasih hati kami Tuhan, juga kekasih hati-Mu Tuhan. Sembuhkanlah Ibu Sari Tuhan dari penyakitnya Tuhan. Hamba percaya dengan bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan Ibu Sari Tuhan. Sehingga dapat berkumpul bersama kami lagi di room ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Biarlah hari-hari kami, ibu-ibu di sini, Kau dampingi dalam setiap hari kami, dan kami dapat melakukan segala hal bersama-Mu Tuhan, dan menghasilkan buah-buah roh untuk kehidupan kami, juga mengempartasikan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau pasti akan melindungi, memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Ibu Nacen yang telah memimpin pada hari ini. Kau berkati dia Tuhan, juga Ibu Joli yang mendorong kami terus untuk belajar firman-Mu Tuhan. Biar Kau berkati ibu-ibu yang luar biasa ini Tuhan. Dan juga untuk seluruh ibu-ibu yang ada di room ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Kau berkati kami satu persatu Tuhan. Kau lancarkan segala urusan kami Tuhan. Kau berkati kesehatan kami Tuhan. Kau berikan jalan keluar kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Dan Kau berkati setiap usaha kami Bapa. Bapa yang baik, kami percaya dengan sungguh Tuhan penyertaan-Mu, kasih-Mu sempurna untuk kami Tuhan. Dan kami mau melakukan semua yang terbaik hanya untuk-Mu Bapa. Bapa yang baik, malam ini juga kami akan tidur Tuhan, kami beristirahat Tuhan. Kiranya besok kami mendapatkan semangat dan tubuh yang sehat Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu senantiasa ada pada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua. Tambah sehat, Memberkati.